Shalom adik-adik, jumpa lagi kita di ibadah online pagi hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa ya adik-adik, kita semua bisa berjumpa lagi karena semua kasih Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita. Nah, untuk menyambut ibadah pagi hari ini, kita juga bisa memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Hari Ini, Harinya Tuhan. Ayo adik-adik, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Hari ini, semua hari adalah harinya Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kita untuk kita lalui. Namun saat kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tetap bersuka cita. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini maupun hari-hari yang lalu. Kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kami. Khususnya hari ini Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama, walaupun di masa pandemi, walaupun melalui online Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu Tuhan akan tetap Kau hadirkan di tengah-tengah kami Tuhan, untuk melalui hari-hari kami Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu dan kasih-Mu Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami, sehingga walaupun hari-hari kami Tuhan menghadapi tantangan kami, melihat pandemi ini Tuhan yang masih melanda di bumi ini, kami tetap memiliki kekuatan, kesehatan karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami, pimpin kami, supaya ibadah ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami maupun bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Walaupun kita nggak ketemu di gereja, kita tetap di rumah, tapi sukacita itu akan kita senantiasa rasakan. Nah, untuk itu tuh adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Ayo adik-adik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Menjaga dombanya
bersama-sama memuji Tuhan. Saat ini sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu lagi, baca kitab suci, supaya kita juga tetap semangat selalu baca kitab suci ya adik-adik. Yuk kita memuji nama Tuhan dengan lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan bersama-sama. Selamat pagi adik-adik. Senang hari ini kita berjumpa kembali. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini hati pikiran kami bersiap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, bacaan Alkitab kita hari ini dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Bunarti akan membacakan ayat 1 sampai 8 dan dilanjutkan ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Adik-adik yang terkasih, judul firman Tuhan hari ini yaitu Sang Pemberani. Siapa yang mau menjadi anak berani? Ya, kalian hebat.
menjadi anak yang pemberani. Adik-adik yang terkasih, ada orang berseru-seru, "Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Bertobatlah. Siapakah dia? Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis. Masih ingat siapa nama orang tua Yohanes Pembaptis? Ibunya bernama Ibu Elisabet dan ayahnya bernama Bapak Zakaria. Masih ingat juga ya, pakaian yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis itu terbuat dari bulu unta. Yohanes Pembaptis berikat pinggang kulit dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Adik-adik, Yohanes Pembaptis berkeliling masuk kampung ke kampung, kota ke kota, dari Yudea sampai Yerusalem. Dia menyampaikan seruan ke semua orang untuk bertobat dan dibaptis untuk kembali kepada Allah. Adik-adik yang terkasih, ketika Yohanes Pembaptis berkeliling, muncullah orang Farisi dan orang Saduki. Mereka tidak senang dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis mengajak semua orang untuk bertobat. Saat itu, orang Farisi dan orang Saduki sangat dihormati. Namun, Yohanes Pembaptis tidak takut. Ia tetap menegur dengan keras orang-orang Farisi dan orang Saduki tersebut. Katanya, "Hai kamu, bertobatlah, karena Dia yang sempurna akan segera datang." Adik-adik, ternyata orang Farisi dan orang Saduki itu tidak taat akan firman Tuhan. Kok bisa? Bisa, karena sebenarnya mereka itu rajin membaca Alkitab, tetapi mereka tidak mentaati, mereka tidak melakukan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, ketika Yohanes Pembaptis masih di sekitar Sungai Yordan, datanglah Tuhan Yesus mendekat kepada Yohanes Pembaptis. Wah, mau ngapain ya kira-kira Tuhan Yesus kok mendekat kepada Yohanes Pembaptis? Ada yang tahu? Ya, Tuhan Yesus minta untuk dibaptis di Sungai Yordan. Kira-kira Yohanes Pembaptis mau nggak ya? Awalnya Yohanes Pembaptis menolak. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Kemudian Yesus berkata, "Baptislah aku, karena itu adalah kehendak Allah Bapa di surga." Dan akhirnya Yohanes Pembaptis mengajak Tuhan Yesus untuk masuk ke Sungai Yordan. Dan Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Tiba-tiba langit terbuka. Melihat Roh Allah seperti burung merpati hinggap di atas Tuhan Yesus. Dan ada suara dari surga,
"Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Adik-adik yang terkasih, Yohanes Pembaptis telah menaati kehendak Allah, yaitu membaptis Tuhan Yesus sebagai jalan untuk membuka kehadiran Sang Juru Selamat. Kemudian apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ya, kita belajar untuk menjadi anak yang berani. Tentunya berani dalam hal yang baik. Dalam hal ini berani untuk menyampaikan kebenaran ke semua orang. Kemudian yang kedua adalah kita belajar untuk taat. Taat apa? Melakukan perintah Allah. Melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik yang terkasih, kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu, ya Tuhan, Allah sumber pertolongan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar untuk menjadi anak yang berani, anak yang taat. Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.